Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata kuliah dasar elektronika. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kondisi transistor, di mana mungkin sudah dijelaskan sedikit mengenai karakteristik kurva kolektor. Sini akan pasti lebih dalam lagi. Jadi kondisi transistor itu ada dua. Yang pertama cut off dan yang kedua saturasi. Dimana ketika kondisi cut off basisnya itu tidak mendapatkan tegangan. Nah, contoh seperti ini pada gambar 1. Jadi di basis itu tidak mendapatkan tegangan. Ya enggak? Ketika tidak mendapatkan tegangan arusnya pun 0. Seperti itu, arusnya pun 0. Jadi tidak ada tegangan yang dilewatkan. Oke. Jadi IC-nya pun tidak ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor, itu tidak ada. Nah, sebenarnya ada, tapi sangat kecil sekali, dan itu dinamakan arus bocor. Nah, arus bocor ini atau bisa kita tuliskan ICEO. Nah, itu biasanya satuannya mikroampere. Satuan mikroampere, dan itu tidak bernilai puluhan, paling 0, sampai 0,2, 0,3 sampai satuan mungkin. Oke, biasanya. Nah, yang kedua yaitu dalam kondisi saturasi. Di mana dalam kondisi saturasi ini ada nilai VBB-nya. VBB-nya. Nilai VBB pasti ketika ada tegangan pasti ada resistansi basis dan arus basis. Nah, ketika ada arus basisnya maka akan ada arus IC-nya. Jadi ketika IB-nya dinaikkan dengan cara mengecilkan resistansi ataupun memperbesar nilai VBB-nya, maka akan mempengaruhi nilai IC-nya. Nah, ketika dinaikkan, di sini ada namanya ini VCC, namanya VRC sampai sini ya. Nah, ketika IB-nya dinaikkan dengan cara mengecilkan resistor ataupun menaikkan nilai VBB-nya, otomatis IC-nya akan naik. Nah, ketika IC-nya naik, otomatis RC-nya juga naik karena VRC sama dengan arus kolektor dikali dengan resistansi kolektor, seperti itu. Jadi ketika IC-nya naik, otomatis VRC-nya naik, dan berimbas pada VCE-nya. VCE naik atau turun? Nah, kita lihat di sini. Sini ada namanya VCC. Nah, VCC sama dengan VRC ditambah VCE. Nah, VRC sama dengan VCC min VCE. Salah. Jangan seperti ini. VCE-nya dulu. VCE sama dengan VCC dikurangi VRC. Nah, ketika VRC-nya naik, otomatis yang dikurangi semakin besar, otomatis VCE-nya turun atau lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kondisi ini, kondisi saturasi pada VCE tergantung pada jenis atau diodanya, dioda transistornya. Jadi ketika menggunakan transistor, contoh ya 2, transistor 2N 3904 itu kondisi saturasinya
bernilai 0,2 volt. Nah, ketika 0,2 volt itu masuk dalam saturasi. Oke, kita masuk ke selanjutnya, garis beban pada DC. Di sini saya akan menggambarkan kurvanya. Garis beban DC. Nah, di sini garisnya. Di sini ada namanya VCE, satuannya volt. Di sini ada arus IC-nya, satuannya miliampere. Garisnya akan seperti ini. Di mana kondisi saturasi? Kondisi saturasi ketika di sini. Di sini kondisi saturasi. VCE saturasi bernilai 0,2. IC-nya, IC saturasinya di sini. IC saturasi. Ini kondisi saturasi. Di sini ada namanya ketika nilai VCC-nya itu sama dengan VCE, maka arus atau arus maksimum yang bisa dilewati atau yang bisa digunakan pada transistor. Jadi ketika lebih dari itu, transistor akan rusak dan sebagainya. VCC sama dengan VCE-nya. Nah, di sini. Di sini bisa dikatakan daerah aktif. Daerah aktif. Nah, untuk saturasinya di mana? Di sini. Saturasi. Jadi di sini ada arus dan tegangan sangat kecil sekali akan naik. Ketika IB-nya dinaikkan, dia akan dari sini. Ketika IB-nya dinaikkan mulai dari 0, tadi dari 0 dinaikkan, dari ada arusnya semakin besar maka dia akan menunjukkan kenaikan pada arus IC-nya. Dan di mana saat saturasi, di mana nilai IC itu tetap, jadi tidak akan berubah walaupun arus IB-nya yang di sini tadi. Nah, di sini arus IB-nya dinaikkan seperti apa? Kan ketika dinaikkan arus IB-nya dinaik, otomatis IC-nya naik. Tapi dalam kondisi udah saturasi, mulai saturasi, itu dimana arus IB-nya tidak akan naik lagi. Jadi dia akan tetap sampai batas maksimum ketika nilai VCC-nya sama dengan VCE. Ketika lebih dari itu, otomatis bernilai bisa rusak. Nah, nilai IC ini pada kondisi aktif bisa menggunakan rumus beta DC dikali dengan IB. Untuk mencari nilai IC-nya. Nah, seperti itu. Kita masuk ke dalam contoh. Nah, sini saya sudah buat gambar contoh yang pertama. Contoh 1. Katakanlah di sini kita mempunyai sebuah rangkaian menggunakan transistor
dengan supply VBB-nya sebesar 0,3 volt, resistansi basisnya 10.000 kilo ohm, resistansi C-nya sebesar 1 kilo ohm, RC. Nah, beta DC sebesar 50. Jadi beta DC ini sebenarnya bisa langsungnya, jadi bisa berubah tergantung kondisinya. Nanti dijelaskan di akhir. Dengan supply VCC sebesar 10 volt. Nah, ketika kita mempunyai rangkaian seperti ini, apakah transistor dalam kondisi saturasi? Nah, kita hitung. Oke. Yang jadi pertanyaan, apakah transistor dalam kondisi saturasi? Oke, karena anggap saja ini menggunakan transistor tipe 2N 3904. Jadi kondisi saturasi pada VCE-nya sebesar 0,2 volt. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita cari adalah IC saturasi. Nah, IC saturasi kita bisa menggunakan rumus yang sudah pernah diajarkan sebelum UTS. VCC sama dengan VRC ditambah VCE. Nah, VCE di mana kita dapat mengetahui nilai VRC-nya dengan cara IC dikali dengan RC ditambah dengan VCE dalam kondisi saturasi. Nah, kita akan mencari nilai saturasinya ya. Oke, sehingga kita bisa tarik rumusnya. IC saturasi sama dengan VCC dikurangi VCE saturasi dikurangi dengan RC-nya. Seperti itu. VCE saturasinya berapa? VCE saturasinya ketika tergantung pada diode tadi. Transistor tadi, nilai transistornya, jenis transistornya adalah 2N 3904. Jadi VCC-nya sudah 10 volt dikurangi 0,2. VCE saturasi ini saturasi ya. Dibagi dengan RC-nya berapa? RC-nya bernilai 1000 kilo ohm atau bernilai sebesar 98 miliampere. Ini untuk arus IC saturasinya. Oke, ini saturasi. Yang kedua yaitu IB-nya. IB sama dengan VBB dikurangi VBE dibagi dengan RB. Jadi kita lihat dari sini untuk nilai IB-nya. Jadi di sini ada tegangan VBB, di sini ada resistansi, di sini ada tegangan VBB, di sini ada resistansi VBE, tegangan resistansi basisnya. Atau kita masukkan nilainya VBB-nya berapa?
3 volt dikurangi. Nah, kondisi VBE saturasi bernilai 0,7 dibagi dengan RB-nya. RB bernilai 10.000 kilo ohm. Nah, nilai berapa? Nilainya sekitar 0,23 mili ampere. Ini untuk IB-nya. Ini IB. Yang ketiga IC. Nah, IC apa? IC tidak saturasi. IC bukan saturasi. Kalau IC tidak saturasi atau IC dalam kondisi aktif itu bisa dicari dengan beta DC dikali dengan IB, atau sama dengan beta DC nya berapa? Bernilai 50 dikali IB nya 0,23. Nilainya sebesar 11,5 mili ampere. Nah, kita bisa bandingkan IC aktif dan IC saturasi. Nah, ketika IC di sini IC sama IC saturasi besar yang mana? Besar yang IC biasa, bukan saturasi. Jadi ketika IC lebih besar atau sama dengan IC saturasi, maka transistor dalam kondisi saturasi atau aktif. Maka transistor dalam kondisi saturasi atau aktif. Nah, kenapa saturasi atau aktif? Ya, karena ketika IC-nya sama dengan IC saturasi, maka dalam kondisi saturasi. Dan ketika IC-nya lebih besar, itu kondisi aktif. Jadi di gambar grafik yang tadi, di sini nilai IC-nya katakanlah mendekati 0,2. Jadi masih dalam kondisi saturasi, hampir aktif. Nah, seperti itu. Dalam kondisi saturasi ataupun aktif. Oke, untuk pembahasan ini saya cukupkan. Tapi nanti berlanjut ke nilai rating maksimum pada transistor. Jadi transistor ini akan ada nilai maksimum tegangannya berapa, tegangan VJP-nya berapa, tegangan VCE-nya berapa, tegangan pada emis basisnya berapa. Nanti tentukan nilai maksimumnya berapa agar transistor itu bisa bekerja secara normal.